Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 143 Paman Cu. Suara ponsel yang jatuh ke tanah terdengar nyaring, berdampak pada jiwa Huang Yuxian. Huang Yuzhen adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Huang. Ia adalah orang yang paling mewakili keluarga Huang di antara generasi muda keluarga Huang. Namun, dia mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Lingkaran pemuda kaya dari Tiongkok Selatan. Misalnya, 10 tuan muda Tianan, Del. Dia tidak punya cara untuk berteman dengan para pemuda kaya ini. Namun Huang Yutian telah bertemu orang-orang ini melalui berbagai saluran. Ning Zizu, suara Huang Yuzhen bergetar. Di antara 10 tuan muda di Tianan, 2 memiliki nama keluarga Ning, dan salah satunya adalah Ning Zizu. Keluarga Tian Nanning, Huang yang tiba-tiba memandang Huang Yuxuan. Kamu sangat baik. Mengapa kamu memikirkan keluarga Tian Nanning? Ayah, tolong baca forumnya sekarang. Huang Yuxian mengangkat telepon dan berkata, Ning Zizu telah muncul di Hotel Huateng. Hati beberapa anggota keluarga Huang terkejut pada saat bersamaan. Hotel Huateng saat ini adalah nama yang sangat sensitif. Setiap orang yang muncul di Hotel Huateng mungkin ada hubungannya dengan keluarga Song. Wajah Huang Jianghong tiba-tiba menjadi gelap. Dengan asumsi prefektur Ningxi muncul karena keluarga Song, maka ini akan menjadi bencana bagi keluarga Huang. Keluarga Tianenning, keluarga nomor 1 di Tianan, bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh keluarga Huang. Namun, di mata keluarga Huang, keluarga Song seperti semut dari awal hingga akhir. Itu hanya kebetulan. Huang Yu berkata dengan suara yang dalam, saya tidak pernah percaya bahwa keluarga Song dapat berinteraksi dengan keluarga Ning. Karena itu, saat Ning Zizu muncul di Hotel Huateng, hati anggota keluarga Huang berangsur-angsur tenggelam. Tianan Ningjia dan Ning's Real Estate tersebar di seluruh negeri. Secara nasional, Ning's Real Estate dapat menempati peringkat 3 besar dalam hal kekuatan. Jika keluarga Ning ingin menekan keluarga Huang, niscaya hal itu akan berdampak langsung pada industri inti keluarga Huang. Perhatikan semua pergerakan di Hotel Huateng. Huang Jianghong berkata, pada saat yang sama, beritahu orang lain bahwa mulai saat ini, dengan segenap energi Anda, bahkan tanpa kekuatan keluarga Ning, keluarga Sun, dan keluarga lainnya, berkumpul untuk membantu keluarga Song, pastinya tidak bisa diremehkan. Semua orang mengangguk. Hotel Huateng, kamar pribadi nomor 1 Tenglong. Pintu kamar terbuka. Chu Chen tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melirik ke arah waktu. Pukul 23:01 terlambat 1 menit. Semua orang mengangkat kepala dan menoleh. Ning Zizu, Xia Bei tiba-tiba berdiri, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Lebih dari setengah dari 10 tuan muda dari Tianan berkumpul di Yangcheng. Xia Bei pernah memiliki keinginan besar, yaitu hidup seperti pangeran ke-10 dari Tianan. Di antara mereka, keluarga Ning dan Ning Zizu, menurut Xia Bei, juga menjalani kehidupan curang. Di usianya yang masih muda, dia bertanggung jawab atas banyak bisnis keluarga Ning,
dan dia baru saja menjadi sampul majalah bisnis keuangan Yang, yang berarti bakat bisnis Ning Zizu telah diakui oleh komunitas bisnis. Sun Chaolei dan yang lainnya juga berdiri tanpa sadar. Matanya sedikit melebar. Mereka tahu betul bahwa mereka berkumpul pada saat ini sepenuhnya karena perintah Tuan Muda Jiuxuan. Di belakang masing-masing keluarga, mereka semua memiliki kekuatan yang sama. Jiuxuan namun, tidak satu pun dari mereka menyangka keluarga Tian Nanning juga akan muncul. Mungkinkah ini berarti bahwa keluarga Tian Nanning juga merupakan milik Jiuxuan? Sun Chaolei menahan napas. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan lelaki tua itu. Bahkan jika Chu Chen ingin mengubah nama belakang properti keluarga Sun, itu hanya masalah satu kalimat. 9 dari mereka bergabung dan cukup untuk mengguncang keluarga Huang. Jika keluarga Tian Nanning ditambahkan ke dalam keluarga, mereka pasti akan mampu menyapu bersih keluarga Huang dengan sikap yang menghancurkan. Seperti yang dilakukan keluarga Huang terhadap keluarga Song kemarin. Song Xie yang berdiri. Rasanya seperti tersengat listrik. Keluarga Tian Nanning benar-benar ada di sini, menakjubkan. Namun, Ning Zizu benar-benar semakin dekat selangkah demi selangkah, dan berjalan tepat di depan Chu Chen. Mata Chu Chen bertemu dengan mata Ning Zizu. Mata Ning Zizu bersinar dengan sedikit kerumitan, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Bagi keluarga Ning, identitas Chu Chen terlalu istimewa. Karena Chu Chen adalah murid langsung Ning Laoxian. Ning Laoxian adalah orang paling senior di keluarga Ning saat ini. Tepatnya, Ning Laoxian adalah kakek buyut dari Ning Zizu. Chu Chen adalah murid kakek buyutnya. Status ini terlalu tinggi hanya dalam hal senioritas saja. Chu Chen memahami pikiran Ning Zizu dan tersenyum tipis. Panggil saja aku Paman Chu. Murid Ning Zizu sedikit menyusut. Chu Chen tampak lebih muda darinya. Dia awalnya ingin berteman dengan Chu Chen secara setara. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen benar-benar memintanya untuk memanggilnya Paman Chu di depan umum. Wajah Ning Zizu sedikit bergerak. Seluruh kamar pribadi Tenglong nomor 1 tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Disebut Paman Chu, kata-kata Chu Chen mengejutkan dan mengejutkan semua orang. Wajah Xiaobei tiba-tiba menjadi pucat, dan tanpa sadar dia gemetar menatap Chu Chen. Saudara Chen benar-benar berani membiarkan Ning Zizu, salah satu dari 10 tuan muda di Tianan, memanggilnya Paman Chu di depan umum. Apakah ini dapat dianggap sebagai provokasi terhadap Ning Zizu, atau bahkan seluruh keluarga Tianan Ning? Beberapa orang di keluarga Song juga tercengang. Wajah Song Xie yang berubah drastis, dan dia tidak punya waktu untuk menghentikan Chu Chen. Hatiku tenggelam dengan cepat, dan aku hampir jatuh ke dasar. Jika Chu Chen membuat marah tuan keluarga Ning, maka 9 keluarga yang hadir mungkin tidak akan mampu menahan kemarahan keluarga Ning jika mereka bergabung. Chu Chen, pembuat onar ini, Song Xie yang ingin menangis. Ning Zizu ingin menangis lebih keras lagi dan menatap Chu Chen. Chu Chen sedikit mengangkat bibirnya dan melirik ke arah waktu. Jika Ning Zizu terlambat lebih dari 5 menit, dia bahkan akan meminta Ning Zizu untuk menelepon guru Chu secara langsung. Bagaimanapun, Chu Chen adalah murid pribadi Ning Laoxian,
dan dalam hal senioritas, dia memang kakek Ning Zizu. Selain itu, Chu Chen tidak hanya memegang perintah Tuan Muda Jiuxuan, tetapi ketika dia meninggalkan Jiuxuanmen, Ning Laoxian memberinya pedang Sang Fang, menyuruhnya pergi keluar dunia dan bertemu dengan keluarga Ning yang berperilaku tidak teratur. Cucu, berilah mereka pelajaran. Chu Chen percaya bahwa instruksi dari Ning Laoxian ini juga diteruskan kembali ke keluarga Ning. Jika tidak, Ning Zizu mungkin tidak mampu menahan serangan saat ini. Dia adalah 10 tuan muda dari Tianan, tuan muda dari keluarga Ning. Ning Zizu juga memperhatikan gerakan Chu Chen dalam melihat waktu. Dia terlambat 1 menit dan dia tahu itu. Namun, di mata Ning Zizu, Chu Chen ini hanyalah seorang pria beruntung yang disayangi oleh kakek buyutnya. Tentu saja, keluarga Ning tidak berani melanggar perintah Ning Laoxian. Ning Zizu sengaja datang terlambat 1 menit untuk memberi sinyal kepada Chu Chen. Keluarga Tianenning tidak akan membiarkan Chu Chen memberi perintah. Dia ingin memberi sinyal kepada Chu Chen, tetapi Chu Chen langsung memberinya peringatan. Ning Zizu ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya mencapai tenggorokanku dan akhirnya tertahan. Mata semua orang terfokus padanya. Pada saat ini, Song Sieyang akhirnya sadar dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Ning, tidak apa-apa, Chu Chen hanya bercanda." Chu Chen tersenyum tipis dan menatap Ning Zizu. Ekspresi Ning Zizu kembali normal dan dia tampak rendah hati. Paman Chu. Bab 144. Biarkan dia mati. Pintu kamar pribadi Tenglong nomor 1 ditutup perlahan. Saat pintu ditutup, manajer Liao berlari menuju pintu masuk lift. Para murid menunjukkan rasa ngeri. Tidak, mengusir Wu Deking saja tidak cukup. Mereka juga mendenda, menegur, dan melarang Wu Deking. Bagaimanapun, kita harus memuaskan Tuan Muda Chu. Bukan, itu Paman Chu. Manajer Liao secara pribadi membawa Ning Zizu ke Tenglong Wan. Ketika dia mendengar Chu Chen meminta Ning Zizu untuk memanggilnya Paman Chu, manajer Liao juga terkejut. Saat dia menunggu Ning Zizu menjadi gila, Ning Zizu sebenarnya memanggil Paman Chu. Seberapa menonjol identitas Chu Chen, bahkan Ning Zizu, salah satu dari 10 tuan muda di Tianan, memanggilnya Paman. Katakan pada wanita jalang itu, Wu Deking, untuk datang dan menemuiku. Manajer Liao meraung keras begitu dia keluar dari lift. Pada saat yang sama, saya juga diam-diam merasa takut. Untungnya, sebelum Ning Zizu tiba, mereka telah membuat pengaturan tepat waktu dan mengatur agar mereka tiba di Tenglong Wan. Kalau tidak, biarkan tuan muda keluarga Ning makan di aula Huateng. Huateng Hotel tidak mampu membeli nama terkenal seperti itu. Pada saat ini, semua orang di ruang pribadi juga ketakutan. Suara Song Sieyang mencapai mulutnya dan dia menelannya dengan keras, matanya melebar. Paman Chu, selain Chu Chen, Song Yan juga tercengang. Generasi saya sendiri entah kenapa merupakan generasi yang lebih tinggi dari generasi Chu Chen. Xia Bei merasa luar biasa. Masing-masing dari 10 tuan muda dari Tianan tidak hanya memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi juga memiliki kualitas yang luar biasa. Setiap orang adalah orang yang sombong dan sombong. Bagaimanapun,
Posisi mereka mewakili puncak generasi muda Tianan. Dari sudut pandang Xiaobei, wajar jika Ning Zizu berbalik melawannya dan menjadi marah. Tapi dia tidak menyangka Ning Zizu akan menyerah pada kekuasaan saudara Chen begitu cepat. "Zizu, ayo, duduk di sebelah paman." Wajah Chu Chen menunjukkan kebaikan, memegang tangan Ning Zizu dan memberi isyarat agar Sun Chaolei pindah ke tempat duduk. "Song Yan. Song Yan, saya berumur 23 tahun ini." Tentu saja, Ning Zizu tidak bisa mengatakan ini, jadi dia hanya bisa tersenyum pada Song Yan dan mengangguk. Bahkan ini sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir semakin terkejut. Artinya Ning Zizu telah menerima Chu Chen sebagai pamannya. Song Qiyu kembali sadar dan menatap Chu Chen dengan tatapan memuja. "Kakak ipar, luar biasa," penggambaran sebenarnya dari hati Song Qiyu. Di meja anggur, Sun Chaolei dan yang lainnya memperkenalkan diri di depan Ning Zizu. Sikap Ning Zizu tetap rendah hati, dia tersenyum dan mengangkat kacamatanya kepada semua orang yang memperkenalkan dirinya. Akhirnya, Ning Zizu menoleh untuk melihat ke arah Chu Chen. "Kapan kita akan mulai mengambil tindakan?" Ning Zizu merasa tercekik di dalam hatinya. Dia tidak bisa melampiaskannya pada Paman Chu, jadi dia hanya bisa melampiaskannya pada keluarga Huang. "Setelah makan ini," kata Chu Chen sambil menepuk bahu Ning Zizu, "Xiaozu, keluarga Huang dikenal sebagai keluarga paling kaya di kota Chan, dan industri inti keluarga Huang adalah real estate. Biarkan dia mati." Ning Zizu menjawab dengan sederhana dan tanpa berpikir. Saat dia berbicara, dia sama sekali tidak mempertimbangkan keluarga Huang. Hati orang-orang yang hadir juga bergetar secara tidak sadar, dan hati mereka sangat terkejut. Saat ini, mereka semua tampak berduka atas keluarga Huang. Ning Zizu sangat marah pada Chu Chen sehingga dia tampaknya bertekad untuk melampiaskannya pada keluarga Huang. Dengan raksasa seperti keluarga Ning, ditambah serangan gabungan dari beberapa keluarga lain termasuk dirinya. Dalam pertarungan antara keluarga Song dan Huang, situasinya berbalik dalam sekejap. Song Changqing merasa seperti hidup dalam mimpi, benar-benar terpana. Sebelum berangkat ke Huateng hari ini, keluarga Song masih terengah-engah di bawah tekanan keluarga Huang. Tapi sekarang, Song Changqing memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa situasinya akan berbalik dalam sekejap setelah makan ini. "Tapi, Xiaozu, kamu pernah mendengar tentang keluarga Ye di Yangcheng, kan?" Chu Chen menghela nafas. "Aku mendengar bahwa keluarga Ye dan keluarga Huang akan menikah. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Huang akan menikah. Kamu keluarga pasti akan membantu. Biarkan dia mati juga." Ini jelas merupakan saat paling impulsif dalam hidup Ning Zizu. Namun, saat ini, Ning Zizu hanya ingin bersikap impulsif. Khususnya, suara "Xiaozu" Chu Chen di sebelahnya hampir membuatnya gila. Keluarga Huang adalah keluarga paling kaya di kota Chan. Chu Chen baru saja berkata. "Biarkan dia mati," Ning Zizu berteriak dengan marah sebelum Chu Chen selesai berbicara. Chu Chen, setelah diam-diam melirik Ning Zizu, Chu Chen menepuk bahunya dan berkata, "Xiaozu, biarkan aku selesai berbicara dulu."
Ning Zizu sangat tertekan hingga dia ingin menangis. Mengapa keluarga mengatur agar dia datang menemui Chu Chen? Ning Zizu bersumpah bahwa setelah makan hari ini, dia akan menjauh dari Chu Chen sejauh mungkin. Jika saya tidak mampu menyinggung Chu Chen, tidak bisakah saya tetap bersembunyi? Chu Chen kemudian berkata, kekuatan keluarga Huang tidak dapat diremehkan. Mungkin saja untuk memusnahkan keluarga Huang sepenuhnya. Tetapi kita bersepuluh mungkin harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, milikku targetnya adalah kota Pantai Emas. Song Yan merasa terkejut. Dia memikirkan apa yang dikatakan Chu Chen, meminta kota Jintan mengubah nama keluarga mereka. Tujuan Chu Chen adalah merebut kota Pantai Emas keluarga Huang. Namun, sebagian besar ibu kota keluarga Huang kini terkonsentrasi di kota Jintan. Begitu kota Jintan direbut, berarti keluarga Huang menderita kerugian besar. Saya berkata bahwa kami ingin keluarga Huang diturunkan dari kelas 1 di kota Chan menjadi kelas 3 di kota Chan. Chu Chen berkata dengan tenang, kalau begitu, mari kita mulai dengan perubahan kepemilikan di kota Jintan. Suaranya jatuh seperti guntur, semua orang dapat membayangkan badai ini akan segera terjadi. Oke. Biarkan dia mati, Ning Zizu berseru. Kalimat ini sepertinya adalah mantra Tuan Ning. Chu Chen menghela nafas dan menepuk bahu Ning Zizu. Xiaozu, dengarkan nasihat pamanku. Kaum muda tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati. Semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat. Ning Zizu, Setelah akhirnya menunggu sampai semua hidangan disajikan, Ning Zizu mengambil beberapa gigitan simbolis lalu meletakkan sumpitnya. Saya kenyang, untuk menangani keluarga Huang, semakin cepat semakin baik, saya akan kembali dan menyiapkan semuanya pertama. Ning Zizu berdiri, dia menekan Ning Zizu dengan satu tangan dan berkata, Zizu, ini tidak mendesak, duduk dan makan lebih banyak, masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Wajah Ning Zizu berkedut hebat beberapa kali. Dia benar-benar akan menangis. Pada saat ini, Ning Zizu merasa seperti dia tidak sengaja memasuki sarang serigala. Aku tidak bisa lari meskipun aku ingin. Ning Zizu masih ingin berjuang. Chu Chen memberi Ning Zizu sepotong daging dan berkata, makan lebih banyak, lihat, berat badanmu turun. Ning Zizu bersumpah, dia ingin mengerahkan kekuatan terkuat untuk menyerang keluarga Huang. Jika bukan karena keluarga Huang, dia tidak akan jatuh ke dalam cengkeraman iblis dan menanggung penderitaan yang begitu menyakitkan. Ning Zizu menggigit sepotong daging. Lalu dia bersumpah diam-diam lagi. Setelah hari ini, dia tidak akan pernah menelepon paman Chu Chen lagi seumur hidupnya. Bersambung.